Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza arada bi'abdin khairan ista'malahu faqilah wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal mauti. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia dikaryakannya. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bagaimana dikaryakannya itu ya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, lanjutan kajian dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa ayat yang lebih Rasulullah sukai daripada dunia dan isinya yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa pada bagian kedua, yaitu ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya balasan yang besar. Yang dimaksud dzarrah adalah tubuh yang paling kecil. Jadi sesuatu yang sangat kecil yang ada pada benda-benda ini, itu yang dimaksud dengan dzarrah. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat dan keadaan buruk orang yang menyombongkan dirinya serta mengancam mereka dengan ancaman-ancaman yang paling keras. Kemudian Allah menekankan perkara itu lebih serius lagi. Disebutkannya bahwa dia tidak akan berlaku zalim terhadap seorang pun di antara orang-orang yang mengamalkan wasiatnya, baik sedikit maupun banyak, bahkan akan memenuhi haknya dengan timbangan yang lurus. Maka di sini terdapat dorongan yang kuat bagi orang yang melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada Quran surah An-Nisa ayat 40 diawali dengan innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, bahwa Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala yang diterima seseorang
meskipun seberat atom, tetapi akan memenuhinya. Dia juga tidak akan menyiksa jika dia tidak berhak untuk menerima siksaan. Karena itu, baik balasan maupun siksa senantiasa sejalan dengan pengaruh amal terhadap jiwa dengan mensucikan ataupun mengotorinya. Amal bisa mengangkat jiwa ke tingkat yang paling tinggi dan bisa pula menurunkannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, ada tingkatan-tingkatan di dalam jiwa itu yang rahasianya hanya diketahui oleh Allah, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi kezaliman itu tidak akan terjadi pada Allah Ta'ala karena ia termasuk kekurangan, sedangkan Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak dan keutamaan yang agung. Dia Allah telah menciptakan bagi manusia perasaan-perasaan yang dengan itu mereka dapat mengetahui apa yang tidak dapat diketahui dengan indera, dan mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum dan adab, aturan-aturan agama yang tidak dapat diciptakan oleh akal mereka untuk memberikan petunjuk dan memelihara berbagai maslahat mereka. Maka hukum-hukum dan adab itu membimbing ke arah kebaikan dan memalingkan dari kejahatan. Kemudian hal itu dikuatkan dengan janji dan ancaman. Jika setelah itu ada orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang membahayakan dan menyakitinya, maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak akan berlaku zalim terhadap seorang pun. Kemudian ayat berikutnya, wa intaku hasanata yudha'ifha. Sejalan dengan tidak mengurangi balasan seseorang yang beramal walaupun seberat darah, Allah menambah kebaikan orang yang berbuat kebaikan. Kesalahan akan dibalas dengan balasan yang setimpal, sedangkan kebaikan akan dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Pada Quran surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Bahkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 245, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Di akhir ayat 40 ditutup dengan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, bahwa karunia Allah Ta'ala sangat luas. Tidak cukup membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya saja, tetapi Allah melipat gandakan karunia-Nya dan menganugerahkan pemberian yang besar dari sisinya. Pemberian inilah yang disebut dengan pahala. Dan tidak ada amal lain yang pahalanya
sebanding dengan pahala ihsan, kebaikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberian itu menyusul pahala amal. Maka dinamakanlah ia dengan pahala karena dekatnya kaitan antara pemberian dengan pahala. Dan di sini terdapat isyarat bahwa pemberian pahala itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang melakukan kebaikan, yang sudah mencapai tingkatan muhsin, yaitu kebaikan yang berkualitas. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Qala rajulun ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Dia bertanya lagi, dan yang bagaimana orang yang paling buruk? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Maka untuk amal yang diharapkan bernilai tinggi di mata Allah dengan kualitas amal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa in qallah. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang lestari, terus menerus meskipun sedikit. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari, iklafu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan, sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri yang jemu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun amal solih yang akan mendapatkan nilai dan keridhaan Allah yang dikatakan berlipat ganda, minimal 10 kali lipat kalau amal kebaikan itu, dengan catatan kita mulai introspeksi diri terkait dengan niat yang akan membawa pada nilai amal. Jadi, kalau kita melakukan amal solih, itu akan nilainya tinggi apabila niatnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, muwafaqatus syar'i. Kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang telah diatur oleh Allah di dalam urusan amal perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, diharapkan dilakukan dengan amal yang berkualitas, sehingga antara iman, Islam, dan ihsannya itu menjadi terpadu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita minta adalah
bagaimana amal yang kita lakukan itu mencapai tingkatan yang berkualitas, yang nantinya akan berdampak dalam kehidupan ketika kita bisa menjiwai mulai dari tujuan kita melakukan, kemudian kita tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah di dalam ibadah mahdah misalnya. Rasulullah mengingatkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kamu melihat aku salat. Dalam urusan muamalah duniawiyah, maka kita juga yang jadikan role model bagaimana Rasulullah menjalin hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarganya ketika Rasulullah berbisnis, kemudian Rasulullah memimpin. Inilah yang perlu kita ikuti sehingga ketika iman dan Islam sudah terpadu, maka tingkatan amal yang berkualitas akan dapat kita raih, maka disitulah Allah akan melipat gandakan amal kita. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah yang disukai oleh Rasulullah ayat 40, karena Allah tidak akan pernah mendolimi manusia. Yang ada adalah manusia yang mendolimi dirinya sendiri. Marilah kita raih kasih sayang Allah dengan banyak berhusnudzan, mengistiqomahkan amal soleh sehingga timbangan amal kita itu lebih banyak pada kebaikan-kebaikannya. Itulah jika kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.